Halo kawan-kawanku semua, kembali lagi bersama saya di Mungkinkah Mungkin Dong. Dalam video kali ini kalian akan menonton film horor yang berjudul Halloween The Road Zombie Version yang dirilis pada tahun 2007. Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai serta jangan lupa untuk subscribe agar gak ketinggalan alur cerita film-film lainnya yang lebih seru. Semoga hari kalian selalu menyenangkan. Enjoy the video. Antagonis utama kita dalam video ini adalah seorang bocah usia 10 tahun bernama Michael Myers dari Illinois. Ia memiliki hidup yang sulit, baik itu di sekolah maupun di rumah. Semua itu karena Michael amat begitu pemalu dan aneh. Ibunya yang bernama Deborah adalah seorang penari stripper di klub-klub malam di kotanya. Michael Myers memiliki kebiasaan sadis sejak dini, mulai dari membunuh hewan besar hingga hewan kecil seperti tikus peliharaannya sendiri. Suatu pagi, Deborah sedang memasak sarapan untuk keluarganya. Kini, kita tahu bahwa pacarnya Deborah yang bernama Ronnie juga tinggal bersama mereka. Ronnie adalah seorang alkoholik dan temperamental. Ronnie pun sering mengoceh kata-kata celaan pada anak sulung Deborah yaitu Judith, serta pada anak bungsu perempuan Deborah yang masih bayi bernama Boo. Bayi kecil itu sering menangis ketika Ronnie teriak-teriak pada ibunya. Michael lalu turun untuk sarapan. Ia memberitahu ibunya bahwa tikus peliharaannya telah mati. Deborah lalu bilang pada Michael bahwa ia akan segera membelikannya peliharaan tikus yang baru. Lalu, Ronnie tiba-tiba nimbrung dengan menyuruh Michael untuk melepaskan topengnya. Namun, Michael tidak menurutinya. Setelah itu, Ronnie mulai mencela Michael di hadapannya. Keesokan harinya, di toilet sekolah, Michael bertemu dengan geng pembuli bernama Wesley dan kawan-kawan. Wesley lalu menghina ibu Michael yang merupakan seorang penari strip klub malam. Jelaslah, Michael sangat-sangat murka, lalu menyuruh Wesley untuk menutup congornya itu. Mereka lalu adu bacok. Tak lama kemudian muncullah Pak Kepala Sekolah yang memisahkan mereka. Tiba-tiba Michael malah memberi sumpah serapah pada Pak Kepsek itu hingga membuatnya murka. Tak lama, orang tua ketiga anak yang adu bacok tadi dipanggil ke sekolah, termasuk ibu Michael. Tapi bukannya menasihati Michael, Deborah malah teriak-teriak pada Pak Kepsek dengan memanggilnya seorang yang gak bertanggung jawab. Pak Kepsek lalu bilang pada Deborah bahwa Michael bukanlah anak biasa. Oleh karena itu, ia memanggil Dr. Sam Loomis, seorang psikolog anak untuk Michael. Setelah itu, Dr. Loomis memperlihatkan foto-foto mutilasi hewan yang dilakukan Michael kepada ibunya. Dr. Loomis juga bilang bahwa Michael itu seorang sosiopat. Ternyata, usut diusut, Pak Kepsek menemukan hewan-hewan tersebut di dalam tasnya Michael. Dr. Loomis kembali bilang bahwa semua itu adalah tanda-tanda awal bahwa Michael suatu saat nanti bakal menjadi seorang TikToker psikopat. Michael yang mendengar itu lalu berlari ke dalam hutan. Di sana, ia bertemu dengan Wesley si pembuli. Tiba-tiba, Michael memukulnya dengan ranting pohon yang besar. Saat Wesley tersungkur ke tanah, Michael kembali melesatkan pukulan-pukulan lainnya secara membabi buta dan amarah, hingga membuat Wesley memohon-mohon agar Michael menghentikannya. Michael tentu tak mau, ia berakhir membunuh Wesley seketika. Malam pun tiba. Michael duduk depan TV sambil menunggu kakaknya Judith untuk menemaninya main trick or treat Halloween. Deborah yang baru akan berangkat kerja lalu meneriaki Judith agar dia menemani Michael. Saat ibunya pergi, pacarnya Judith yang bernama Stephen tiba-tiba datang ke rumah. Judith sepertinya tak ada niat untuk menemani Michael. Ia malah pergi ke kamar bersama pacarnya untuk bersenang-senang. Michael yang begitu kecewa lalu pergi sendirian. Saat Michael kembali pulang, ia mendapati Ronnie sedang molor di atas sofa. Wow, tentunya itu adalah kesempatan yang sungguh cemerlang luar biasa untuk Michael. Dengan penuh amarah dan dendam, Michael mengikat Ronnie memakai lakban. Ia pun mengakhiri hidup Ronnie memakai pisau jagal. Lalu sebelum itu, trick or treat Ronnie, kau anak haram dasar babi kau ya. Beberapa saat kemudian, pacarnya Judith yang bernama Stephen tadi turun ke dapur untuk membuat sandwich. Saat Michael melihatnya, ia refleks mengambil tongkat baseball besi lalu menghantamnya dari belakang sampai ia terjatuh. Michael menatap Ronnie yang pingsan sebelum mengakhiri hidupnya untuk selama-lamanya. Lanjut, Michael kemudian pergi ke kamar kakaknya Judith yang sedang tidur pulas. Di sana, ia melepas topeng badutnya, lalu memakai topeng Halloween milik pacarnya Judith yang dibunuh tadi.
Judy terbangun dong dan kaget mengapa Michael memasuki kamarnya. Namun Michael gak menjawab. Judy lalu mulai menampar pipinya Michael. Tapi tiba-tiba Michael menusuk kakaknya sendiri itu memakai pisau sampai ia pun meninggal. Setelah beres kerja, Deborah lalu pulang ke rumah. Ia mendapati Michael duduk di luar rumah sambil memangku adik kecilnya. Deborah dengan panik lalu bertanya, mengapa Michael masih di luar selarut malam ini? Michael terdiam. Di hari berikutnya, Michael dihukum dengan dakwaan pembunuhan. Ia lalu dikurung di rumah sakit kejiwaan di bawah pengawasan Dr. Loomis. Meski pembunuhan begitu brutal, Michael tetap tak mengaku bersalah dan mengklaim bahwa ia gak mengingat apapun. Deborah selalu rutin tiap minggunya untuk mengunjungi Michael, namun semakin hari keadaan Michael semakin memburuk. Ketika dalam suatu sesi bersama Dr. Loomis, Michael menunjukkan topeng baru hasil buatannya sendiri. Michael bilang alasannya memakai topeng adalah untuk menutupi wajahnya yang jelek. Tak lama, Deborah lalu mengunjunginya setelah sekian lama, dan ia berusaha mengajak ngobrol Michael, namun kali ini Michael semakin benar-benar pendiam. Pagi hari pun tiba. Deborah kembali berkunjung. Ia memperlihatkan foto Michael bersama adik kecilnya agar Michael kembali ceria, tapi Michael tetap diam. Setelah beberapa lama, Dr. Loomis dan Deborah pergi keluar ruangan, meninggalkan Michael bersama seorang perawat. Tentu saja itu adalah sebuah ide yang buruk, karena Michael tiba-tiba berubah sangat agresif dan membunuh perawat itu menggunakan garpu. Dr. Loomis dan Deborah yang masih ada di sekitar ruangan lalu melihatnya dan benar-benar syok. Deborah kini merasa hancur lebur. Ia masih tak percaya dengan yang anaknya perbuat, mulai dari membunuh keluarganya sendiri hingga perawat. Deborah lalu menonton kembali video-video kenangan Michael dan adiknya di masa lalu. Ia pun mulai mempertanyakan dirinya sendiri yang merasa gagal sebagai seorang ibu. Karena gak kuat menahan semua ini, Deborah pun akhirnya bundir dengan menembakkan pistol di kepala. 15 tahun kemudian, Michael kini tumbuh jadi seorang pria besar dengan postur tubuh yang tinggi. Ia masih dikurung di rumah sakit kejiwaan yang sama. Ia gak pernah berbicara sepatah kata pun sejak pembunuhan perawat yang ia perbuat. Ia menghabiskan waktunya dengan membuat topeng. Dr. Loomis juga kayaknya udah nyerah deh untuk menyembuhkan Michael. Ia malah menulis sebuah buku yang begitu laris di pasaran yang di dalamnya menyebut Michael sebagai seorang iblis yang tak bisa disembuhkan. Suatu malam, dua orang pekerja memasuki sel Michael dengan membawa seorang pasien perempuan. Mereka lalu mulai membuat lelucon pada Michael, namun Michael tak bereaksi sejengkal pun, serta tetap lanjut membuat topeng. Saat dua orang itu beres mengoceh, Michael berdiri, menarik salah satu dari mereka lalu membantingnya pada meja. Michael lalu memukuli yang satunya lagi dan mulai menabrak-nabrakan kepalanya ke tembok. Pekerja lain yang bernama Ismail mendengar suara kegaduhan tersebut. Lalu ia pergi untuk mengeceknya. Ismail sudah lama mengenal Michael sedari Michael kecil. Ismail lalu memasuki sel dan menemukan darah di mana-mana beserta dua jasad yang tadi. Tak lama sejak ia melihat Michael, Ismail membujuknya untuk kembali ke dalam sel. Tapi Michael dengan brutal memukulinya dan membunuh Ismail dengan menjatuhkan set televisi di kepalanya. Setelah rentetan pembantaian yang ia lakukan, Michael berhasil kabur dari rumah sakit jiwa itu. Scene berlanjut yang mana Michael berhenti di sebuah tempat pemberhentian truk. Michael memasuki toilet lalu berkelahi dengan seorang supir. Michael pun tentu berhasil membunuh sopir itu dengan menabrakkan kepalanya ke tembok. Saat beres, Michael mencuri seragam sopir truk itu. Pagi Halloween pun tiba. Michael berhasil kembali pulang ke rumah masa kecilnya yang terbengkalai di Haddonfield saat ibunya meninggal. Saat ia di sana, ia kembali mengambil pisau dan topengnya. Scene pun berpindah. Kini kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Laurie Strode, seorang mahasiswi teladan dari Haddonfield. Suatu hari, Laurie disuruh bapaknya yang merupakan seorang agen real estate untuk mengantarkan beberapa dokumen ke rumah bekas keluarga Michael yang terbengkalai. Ayahnya Laurie ternyata berniat untuk menjual rumah tersebut karena orang sekitar menganggapnya berhantu. Seperti yang disuruh, Laurie pun mengantarkan dokumen tersebut, tapi tanpa sepengetahuannya Michael Myers ada di dalam rumah. Michael Myers pun mulai penasaran pada Laurie dan mulai membuntutinya.
Laurie terlihat selalu pendiam. Ia menghabiskan waktunya dengan menjadi pengasuh anak-anak tetangganya. Kontras dengan teman-teman baiknya yaitu Annie dan Linda yang lebih populer dan disenangi ketika di sekolah. Pada malam hari, Annie meminta Laurie untuk mengasuh anaknya James karena Annie akan pergi ngedate dengan pacarnya. Di sisi lain, Linda dan pacarnya memutuskan untuk ngedate di rumah kosong milik Michael. Michael, yang tentu saja ada di sana, mulai mengawasi mereka. Saat pacar Linda pergi sebentar untuk nyari angin, Michael muncul lalu membunuhnya seketika. Tak lama dari itu, ia juga membunuh Linda. Michael berjalan menuju rumah Laurie dan membunuh kedua orang tuanya seperti sudah seharusnya. Tak berhenti di sana, Michael lalu masuk ke rumah Annie, yang mana Annie sedang bercinta dengan pacarnya. Lagi dan lagi Michael membunuh keduanya. Beberapa jam kemudian, Laurie dan James kemudian pulang. Mereka lalu melihat sebuah scene traumatik di mana Annie tergeletak dengan kondisi tanpa busana, sementara tubuh pacarnya tergantung di langit-langit rumah. Tak lama, Michael muncul dari belakang dan menyerang Laurie. Laurie sempat melarikan diri, tapi Michael terus mengejarnya. Berita kaburnya Michael Myers dari rumah sakit jiwa kini telah terdengar oleh Dr. Loomis. Sang dokter lalu pergi ke Haddonfield dan mengingatkan kepolisian di sana tentang Michael Myers yang kabur kembali ke Haddonfield serta sebegitu berbahayanya dia. Polisi lalu menelepon Laurie untuk menanyakan keberadaannya, tapi tidak diangkat. Setelah dicari tahu, kini kita tahu bahwa Laurie Strode ternyata adalah adiknya Michael Myers yang dulu masih bayi. Ia diadopsi ketika ibunya bundir. Dr. Loomis sadar bahwa Michael tahu tentang hal tersebut. Itulah mengapa Michael Myers begitu penasaran pada Laurie. Khawatir tentang keselamatan Laurie, mereka lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Michael. Laurie yang ternyata masih hidup kini diteror Michael. Michael menjatuhkan pisau lalu menunjukkan sebuah foto pada Laurie ketika mereka masih kecil. Laurie tak mengerti apa-apa tentang hal itu semenjak Laurie masih bayi ketika mereka berpisah. Saat Michael lengah, Laurie menusuk leher Michael lalu kabur ke halaman belakang. Gak ngefek apapun, Michael lalu mengejar Laurie yang berhasil ia tangkap di bekas kolam. Untungnya, Dr. Loomis datang tepat waktu memohon Michael untuk menghentikan semua ini. Ketika Michael tak juga berhenti, Dr. Loomis menembak beberapa kali di punggung Michael. Laurie dan Dr. Loomis kini berada dalam mobil berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba Michael datang dan menarik Laurie keluar dari mobil melalui jendela. Michael nyaris membunuh Laurie, tapi Dr. Loomis memohon-mohon padanya untuk melepaskan Laurie. Anehnya, kali ini Michael nurut dan ia melepaskan Laurie. Tapi beberapa detik kemudian, ia lalu mencekik leher Dr. Loomis hingga ia tewas. Laurie mencoba mengambil pistol yang tergeletak di dekatnya lalu lari ke lantai atas. Michael pun mengikutinya serta berhasil menyudutkannya di balkon. Michael menendang Laurie dan keduanya pun lalu jatuh dari balkon ke bawah. Beberapa saat kemudian, Laurie terbangun di atas tubuh Michael yang tak sadarkan diri. Ia lalu menembakkan kepala Michael, namun Michael kembali bangun dan memegang tangannya. Laurie kemudian kembali menembakkan beberapa kali lagi padanya. Film pun berakhir dengan Laurie yang dilumuri darah berteriak secara histeris. Michael Myers, sang psikopat kini telah mati. Tapi karena filmnya sangat laris di pasaran guys, kita tentunya akan menyaksikan kembali Michael Myers bangkit dari kematian. Oke, itu adalah alur cerita film Halloween. Thanks for watching. Bye-bye.